Apa ini Alika? Ini bukan skripsi yang layak. Lihat nih, tulisanmu berantakan, struktur babnya acak-acakan, referensinya minim, datanya pun gak jelas. Kamu mau sidang pakai ini? Tapi Pak, saya udah coba ngikutin arahan dari bimbingan terakhir. Semua masukan Bapak saya coba terapkan. Ngikutin? Kamu pikir saya bodoh? Ini jauh dari yang saya minta. Bahkan makin kacau dari sebelumnya. Kamu nulis ini asal-asalan ya? Enggak Pak, saya serius ngerjain ini. Saya udah lembur tiap malam buat nyelesain revisiannya. Kalau begini terus, jangan harap bisa sidang tahun ini. Kapan kamu mau serius? Skripsi itu nggak cuma soal nyelesain tugas, tapi soal tanggung jawab intelektual. Saya benar-benar minta maaf Pak. Saya akan coba perbaiki lagi. Coba, perbaiki. Ini harusnya udah bener dari kemarin-kemarin. Kamu nggak punya waktu lagi buat coba-coba. Kalau terus begini, kamu cuma buang-buang waktu. Iya Pak, saya ngerti. Saya berharap kamu serius kali ini, Alika. Saya nggak mau lihat hasil yang setengah-setengah lagi. Kalau kamu benar-benar mau lulus, kamu harus bisa tunjukkan keseriusan kamu. Ingat, waktu kamu nggak banyak. Iya Pak, saya akan kerjakan lebih baik. Ambil ini, jangan balik lagi ke sini sebelum revisimu benar-benar selesai. Baik Pak, terima kasih. Alika, kamu kenapa sih? Dari tadi aku lihat kamu kok diem aja depan laptop. Bimbingan tadi gimana? Kelar semua? Nggak kelar-kelar. Pak Arya tuh nggak pernah puas sama hasil kerjaku. Skripsiku diomelin lagi. Dibilang berantakan, nggak layak, kayak nggak ada habisnya. Ya ampun, sabar ya. Pak Arya emang terkenal galak sih. Tapi mungkin dia cuma pengen kamu lebih serius. Kamu udah kerja keras kan? Jadi pasti ada hasilnya. Aku udah capek, rasanya semua yang aku lakukan sia-sia. Aku revisi berkali-kali, tapi tetap salah di mata dia. Aku udah nyoba segala cara. Diminum dulu tehnya. Mungkin kamu butuh istirahat sejenak. Kadang-kadang otak kita perlu jeda biar nggak makin buntu. Thanks, tapi aku nggak yakin istirahat bisa bantu. Deadline makin deket dan aku malah makin nggak yakin sama apa yang aku kerjain. Kamu nggak boleh nyerah gitu. Skripsi emang susah, tapi nggak ada yang nggak bisa kamu lewatin. Aku yakin kamu pasti bisa deh. Kayaknya aku beneran gak bakal selesai tepat waktu, apalagi kalau terus-terusan diomelin kayak gini. Kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Kalau enggak, siapa lagi yang bisa kamu percaya? Aku bantu revisi ya, biar lebih cepat. Makasih, tapi kayaknya aku udah mentok banget, gak tahu lagi harus mulai dari mana. Makanya, kita coba bareng. Siapa tahu kalau ada orang lain yang lihat, ada yang kelewat, atau kamu nggak sadar. Jadi kamu bakal tahu salahnya di mana. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Aku cuma takut gagal. Aku gak mau gak lulus. Kamu nggak akan gagal, percaya deh. Usaha kamu pasti ada hasilnya. Dan kalau kamu ngerasa stuck, ya udah, kita cari cara lain buat nyelesainnya. Yang penting jangan nyerah dulu. Makasih ya Santi, kamu selalu bikin aku ngerasa lebih baik. Sama-sama, aku tahu kamu bisa. Alika, muka kamu pucat banget. Kamu habis bimbingan sama Pak Arya lagi ya? Iya, kayak biasa. Skripsi aku kacau katanya. Aku diomelin habis-habisan lagi. Padahal kemarin udah diomelin, sekarang diomelin lagi. Wah, Pak Arya emang terkenal killer sih. Tapi aku yakin kamu bisa kok ngelewatin ini. Kamu kan pintar. Pintar apanya? Aku ngerasa otakku udah buntu, Rian. Rasanya setiap kali aku ngerjain skripsi selalu ada yang salah. Gak ada yang benar di mata dia. Jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Mungkin kamu cuma butuh istirahat sebentar. Kalau stres terus, nggak bakal ada ide yang keluar. Aku pengen lulus cepet, Rian. Tapi tiap kali bimbingan sama Pak Arya, rasanya lulus malah makin jauh. Kadang emang dosen suka bikin kita down. Tapi bukan berarti kamu gak bisa. Yang penting kamu jangan biarin omongan dia bikin kamu nyerah. Aku gak tahu lagi harus gimana. Udah revisi berkali-kali, tetap aja salah.
Kamu udah di tahap akhir, jangan mundur sekarang. Kalau kamu butuh bantuan, aku bisa bantu lihat skripsi kamu. Mungkin ada yang bisa diperbaiki. Makasih Rian, aku bener-bener butuh bantuan. Aku udah hampir nyerah. Jangan nyerah, kita semua tahu kamu bisa. Kita lewatin ini bareng-bareng ya. Kamu nggak apa-apa. Aku lihat kamu makin tertekan akhir-akhir ini. Kayaknya kamu nggak kayak biasanya. Skripsimu begitu berat ya buatmu. Aku nggak tahu lagi Santi, skripsi ini kayak monster buat aku. Tiap kali aku mau maju, rasanya selalu ada halangan. Pak Arya tuh nggak pernah puas, lalu ada yang salah. Aku udah capek. Mungkin kamu harus ngomong serius sama Pak Arya. Kasih tahu kalau kamu benar-benar butuh bantuan. Kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Dipendam sendirian, lama-lama bisa sakit loh. Ngomong? Kamu pikir gampang ngomong sama dia? Pak Arya itu keras banget. Dia gak pernah mau dengerin aku. Apa yang aku sampaikan selalu dianggap salah. Aku takut malah tambah dimarahin. Tapi kamu nggak bisa nyerah gini. Kamu udah sejauh ini, masa mau berhenti di tengah jalan? Lagi pula kita semua tahu skripsi emang susah. Tapi nggak mungkin nggak bisa selesai kalau kamu benar-benar berusaha. Berusaha? Santi, aku udah berusaha mati-matian. Setiap hari aku belajar. Repsi ini tuh udah aku kerjain berkali-kali, tapi tetap aja salah. Aku nggak ngerti lagi mau gimana. Mungkin aku emang gak cukup pinter buat lulus. Alika, jangan ngomong gitu. Kamu pinter. Kamu cuma lagi sial dapat pembimbing yang galak. Tapi bukan berarti kamu bodoh. Jangan keburu nyerah. Kamu harus cari cara lain. Kalau perlu, coba cari pendapat dosen lain. Siapa tahu bisa kasih masukan yang lebih jelas. Tapi kan Pak Are yang pegang skripsi aku, jadi keputusan akhir tetap ada di dia. Aku capek karena aku mikir mungkin lebih baik aku berhenti aja, ngulang lagi tahun depan. Ngulang? Kamu udah hampir selesai. Masa mau mundur sekarang? Udah setahun lebih kamu ngerjain ini. Nggak mungkin kamu sia-siain semua kerja keras kamu. Tinggal revisi aja, habis itu bisa ikut sidang. Iya, revisi. Tapi revisi ini gak pernah selesai-selesai. Aku udah gak kuat lagi. Kadang aku ngerasa Pak Arya sengaja bikin aku gagal. Jangan mikir gitu. Kalau kamu udah merasa stuck, ya udah kamu istirahat dulu. Gak usah dipaksain hari ini. Coba cari waktu buat santai. Siapa tahu setelah otak kamu bisa santai, ada ide baru buat perbaiki revisi itu. Aku gak bisa istirahat Santi, deadline makin deket. Kalau aku gak selesai tepat waktu, aku bakal gagal semester ini. Ini berarti nambah waktu lagi, nambah biaya lagi. Orang tuaku udah berharap banyak. Orang tua kamu pasti ngerti kok kalau kamu butuh waktu yang lebih. Yang penting kesehatan kamu dulu. Kalau kamu sakit sama aja bohong. Kamu harus mikirin kesehatan mental kamu juga. Semua orang punya batas dan itu nggak salah kok kalau kamu ngerasa butuh waktu. Aku udah gak tahu lagi harus gimana. Semua saran yang kamu kasih itu benar, tapi entah kenapa aku ngerasa udah gak sanggup. Setiap kali aku buka laptop ini, aku cuma pengen nangis. Aku bener-bener udah nyerah Santi. Nah, gimana skripsinya? Mama doain kamu bisa cepat lulus ya. Papa juga nanya kabar kamu. Semoga semuanya lancar. Ma, aku nggak tahu apa aku bisa lulus. Aku nggak kuat. Mama, aku nggak kuat. Aku capek, Ma. Aku mau nyerah aja. Alika, ini masih salah lagi. Kamu nggak baca catatan saya kemarin. Apa kamu sengaja mengabaikannya? Saya udah coba perbaiki sesuai arahan, Pak. Saya baca semua catatan Bapak, tapi mungkin saya salah memahami. Coba aja nggak cukup, Alika. Kamu udah berkali-kali ngulang kesalahan yang sama. Salah terus, lagi dan lagi. Terus-terusan salah lagi. Kamu tuh bisa mikir gak sih? Kamu serius gak sih mau lulus atau malah gak mau lulus? Kalau gak mau lulus, bilang dari awal. Jangan bikin saya buang-buang waktu. Saya udah berusaha, Pak, tapi rasanya tiap kali saya perbaiki ada aja yang masih salah. Saya bingung, salah saya di mana? Bingung?
Kamu kan mahasiswa, bukan anak kecil lagi. Kalau ada yang gak ngerti ya tanya. Jangan asal-asalan ngerjain. Ini udah hampir semester akhir dan kamu masih gak bisa menyelesaikan hal sepele kayak gini. Mungkin saya memang gak pantas lulus, Pak. Terserah kamu, saya nggak bisa bantu kalau kamu nggak niat. Jangan salahin saya nanti kalau kamu nggak lulus. Kalau kamu nggak lulus, kamu bakal malu sendirian. Teman-teman kamu yang lain sudah lulus, hanya kamu yang belum lulus. Jangan bikin malu orang tuamu. Alika, aku masuk ya. Alika, kamu nggak apa-apa? Aku tadi dengar dari teman sekelas, katanya kamu baru balik dari bimbingan. Gimana hasilnya? Aku nggak bisa. Aku gak kuat. Kamu ngomong apa sih? Jangan ngomong gitu. Tenang, kamu pasti bisa nyelesain ini. Kamu udah sejauh ini, gak mungkin mundur sekarang. Skripsi itu emang berat, tapi ya semua orang juga ngerasain hal yang sama. Aku capek, aku gak sanggup. Tiap aku ke bimbingan, selalu aja salah. Semua yang aku kerjain salah, gak ada yang bener. Aku gak ngerti lagi, apa yang kurang. Rasanya gak ada jalan keluar, semuanya udah buntu. Hei, nggak ada yang sempurna dari awal. Justru itu fungsinya revisi kan, supaya kita bisa terus memperbaiki yang kurang. Aku bantuin kamu, oke? Kita kerjain bareng. Kamu nggak sendirian. Aku ada di sini. Gak ada gunanya. Percuma aku terus-terusan ngulang hal yang sama. Pak Arya bilang aku gak paham inti dari penilaianku sendiri. Apa gunanya semua ini kalau aku sendiri gak paham? Aku bodoh. Kamu tahu kan, mana ada orang bodoh bisa ngerjain skripsi. Alika, jangan pernah ngomong kayak gitu lagi. Kamu bukan bodoh. Aku kenal kamu dari dulu. Kamu pintar, tekun. Skripsi itu cuma batu sandungan kecil. Iya, mungkin sekarang berat banget buat kamu, tapi kamu pasti bisa ngelakuinnya. Aku tahu kamu kuat. Aku gak kuat. Aku udah terlalu capek. Aku ngerasa gagal terus. Semua orang udah pada lulus, tinggal aku yang masih berjuang. Aku malu sama orang tua, malu sama diri sendiri. Alika, nggak ada yang perlu kamu maluin. Proses orang tuh beda-beda, nggak bisa disamain. Tapi aku udah gak bisa ngelakuin ini lagi. Aku udah nyerah. Aku gak tahu harus apa. Kamu inget nggak, waktu dulu kamu hampir nyerah pas skripsi bab 2, dan kamu bisa ngelewatin itu. Kamu bisa ngelewatin yang ini juga. Aku yakin. Kita coba bareng-bareng ya. Alika, aku baca ini dulu ya. Mungkin ada yang bisa aku bantu revisi. Kita coba perbaiki bareng-bareng. Aku gak akan pernah lulus. Semua ini gak akan pernah kelar. Gak ada gunanya lagi. Mungkin kalau aku hilang, semua masalah ini akan selesai. Gak ada lagi rasa capek, gak ada lagi tertekan. Aku cuma pengen semuanya berhenti, pengen istirahat. Astagfirullahaladzim, kenapa dia melakukan itu? Alika, aku udah baca skripsi kamu. Aku tahu salahnya di mana. Yuk kita kerjain bareng. Alika, kamu di mana?
maaf, aku gak kuat lagi. Alika! Alika, kamu di mana? Jangan gitu, Alika. Ya Tuhan, Alika, kamu di mana? Jangan kayak gini. Tolong, Alika, jangan pergi. Paria, Pak, Alika ditemukan meninggal. Apa maksud kamu, Rian? Alika meninggal, gimana bisa? Dia mengakhiri hidupnya sendiri, Pak. Aku nggak tahu persis apa yang terjadi, tapi dia ninggalin pesan terakhir di kamarnya. Mungkin tertekan dari skripsi ini terlalu berat buat dia. Menghabisi diri sendiri, Alika nggak kuat. Apa mungkin ini salahku juga? Saya juga nggak tahu, Pak. Dia tidak kelihatan baik-baik aja akhir-akhir ini. Aku dosennya, aku yang bimbing dia. Harusnya aku bisa lihat tanda-tanda. Harusnya aku bisa bantu dia. Kenapa aku nggak sadar? Pak, saya juga merasa bersalah. Saya salah satu teman dekatnya, tapi saya sibuk sama urusan saya sendiri. Saya kira dia bisa ngatasin semuanya. Saya kira dia kuat. Saya harus ke pemakamannya. Ini nggak bisa dibiarin begitu aja. Saya harus minta maaf sama dia, sama keluarganya juga. Iya, Pak, pemakamannya besok pagi. Saya juga akan datang. Alika, dia teman yang baik. Ini semua salahku. Aku terlalu fokus sama kesalahan dia dan terlalu keras buat nyuruh dia revisi. Enggak ngeliat kalau Alika sebenarnya butuh pertolongan. Alika, kenapa kamu pergi secepat ini, Nak? Kenapa kamu ninggalin Mama? Apa Mama salah? Apa Mama kurang perhatian sama kamu? Sudah Mama. Biarkan Alika tenang di sana. Kita harus kuat. Aku beneran gak nyangka, Rian. Alika setega itu sama dirinya sendiri. Dia kelihatan biasa aja selama ini. Tekanannya terlalu berat buat dia. Aku juga nggak tahu gimana bisa sampai gini. Kita semua salah. Kita semua nggak peka sama apa yang dia rasain. Kita semua sibuk, tapi aku nggak pernah mikir kalau Alika benar-benar kesepian. Aku kira dia bisa ngatasin semuanya. Aku salah, Rian. Kita semua salah. Iya, aku tahu. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Aku cuma bisa berharap kalau dosen-dosen, terutama Pak Arya, bisa ngerti apa yang sebenarnya terjadi sama Alika. Alika, maafkan saya. Saya seharusnya lebih peduli. Saya seharusnya bisa melihat apa yang kamu rasakan. Semuanya ini nggak perlu terjadi. Kalau saja kita tahu lebih cepat. Kalau saja dia mau cerita. Dia menyimpan semuanya sendiri. Kita semua terlalu fokus sama diri kita sendiri sampai nggak nyadar apa yang dia rasakan. Aku nggak akan pernah bisa lupain ini. Rian, Alika, dia teman baik kita. Tapi kita nggak ada di sana buat dia waktu dia benar-benar butuh. Skripsinya dia udah sejauh ini. Kenapa harus begini? Kenapa dia nggak cerita kalau dia nggak kuat? Semua ini cuma tinggal tulisan. Tapi buat dia, ini lebih dari sekedar tugas. Ini jadi tekanan yang terlalu berat.
Kita nggak bisa terus-terusan nyalahin diri sendiri. Tapi kita juga nggak boleh lupa Alika dia nggak akan pernah benar-benar pergi dari hidup kita. Iya, tapi tetap aja Rian, kehilangan ini aku nggak tahu kapan bisa nerima semuanya.